Assalamualaikum, sahabat semuanya. Kali ini kita simak kisah aneh tentang wanita mualaf yang berbunyi, "Ku tinggalkan Kristen untuk mengikuti perintahnya. Nama baptisku, Christina Olivia Wijaya. Nama Islamku, Aninda Hairun Isa." Berikut faktanya terungkap. Entah harus kumulai dari mana menceritakan mengapa aku memilih Islam sebagai suluh terakhir dalam hidupku. Namun ku ceritakan semua ini, semoga menjadi hikmah buat diriku sendiri, buat anak cucuku kelak. Bahkan jika dapat diambil hikmah oleh teman-temanku, semoga dapat memberikan manfaat. Betapa perjuangan mencari kebenaran itu tidaklah mudah. Aku tidak pernah menyangka kepergianku ke Singapura dari Jakarta pada tanggal 2 Januari tahun 2009, telah membawa perubahan yang besar dalam hidupku. Sebuah ujian yang tak sanggup kusandang memaksa aku pergi ke negara yang terkenal bebas itu. Doa-doaku panjatkan mengharapkan segera berakhir ujian itu. Tetap saja ujian itu ada. Semua cara kulakukan, doa-doa ala Hindu, Buddha, Konghucu sudah kulakukan, semua doaku bagai ukiran pasir di pantai hilang tersapu ombak. Aku bukanlah keluarga yang pas-pasan, atau miskin. Tidak, keluargaku berkecukupan. Apapun yang ku mau pasti ku dapatkan. Malam itu aku pergi ke sebuah diskotik yang teramat ku kenal. Apalagi kalau bukan minum-minuman keras, hari demi hari ku lakukan. Tanteku tidak pernah melarangku, bahkan ia memaklumi, bahkan berkata, "Singapura adalah tempat yang pas buat membuang stres." Begitu kata tanteku, ya beliau adalah misionaris yang handal. Ajaran Kristen yang membolehkan minum minuman keras, mungkin dipandang tepat olehnya. Amsal 31, 6-7, seminggu lebih kulakukan mabuk-mabukan itu. Hingga suatu malam, aku pulang membawa mobil sendiri. Mungkin pengaruh mabuk, aku telah menabrak seseorang pejalan kaki. Ia terkapar tak sadarkan diri. Mobilku naik di pembatas jalan. Antara sadar dan tidak kurasakan tangan kekar mengeluarkan aku, dan kemudian dia berbicara di hadapan para polisi Singapura. "Saya yang bawa mobil ini," begitu katanya. Ia ditahan. 2 minggu saya harus menjenguk laki-laki yang telah menolongku dari penjara Singapura. Mungkin karena ia orang berpengaruh. Ia bebas. Aku mengajak dia UTK makan di sebuah tempat yang paling kusukai. Dia menjawab, "Maaf non saya Muslim." Begitu katanya. Aku mengatakan banyak pilihan. Tetap dia mengatakan, "Itu kan daerah khusus, bukan umum." Akhirnya kami ke suatu tempat di mall yang ada resto padangnya. Selesai makan, lalu kami jalan-jalan ke pinggir pantai yang eksotik sembari bercerita, sampai ke masalah agama. Berulang kali kuajak dia untuk mempelajari Kristen, dia berkata, "Apa itu Kristen?" Katanya, "Semua tentang Kristen kujelaskan." Dia menjadi pendengar yang baik, dalam hatiku ia pasti mau masuk Kristen. Ternyata dia menjawab, "Oh ajaran Paulus tonon ya," katanya. Saya jawab, "Benar Rasul Paulus adalah Rasul yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya," kataku. Tapi dia menjawab, "Kenapa ajaran Kristen saat hidup dan setelah disalib kok beda? Apakah non tidak menangkap bahwa ada intervensi kekuasaan yang sangat mengganggu?" 6 bulan bukanlah waktu yang sebentar untuk aku melakukan dialog dengannya. Kami melakukan dialog kadang face to face, kadang via SMS, kadang via chatting. Hingga suatu hari dia menawarkan UTK pergi ke Mesir dan Yordania. Aku setuju banget, siapa yang menolak? Sesampai di Mesir dan Yordania dia mengajak aku ke museum arkeologi, di mana ada beberapa manuskrip yang tidak diambil oleh Vatikan. Seminggu aku membaca manuskrip itu, hingga akhirnya aku memutuskan untuk masuk Islam tanpa syarat apapun. Karena aku ingin mengikuti ajaran yang sebenarnya, yang sudah disempurnakan dalam Islam. Kembali ke Indonesia, niat ingin masuk Islam itu kuutarakan dengan orang tua dan saudara-saudaraku. Mereka marah besar, bahkan berkata, "Setan Arab mana yang menyihirmu Christina?" Kata mereka. Aku bersabar, kuajak mereka dialog, 5 bulan lamanya, hingga suatu hari, papi dan mamiku berkata, "Nak, kamu benar, Islam pilihan yang tepat. Papi mami akan masuk Islam." Begitu kata mereka, dengan linangan air mataku telpon laki-laki lawan dialogku itu, dan ku ceritakan semua. Akhirnya kami memutuskan masuk Islam bersama-sama di Mekah. Di hadapan Imam Besar Madinah kami mengucapkan syahadat dalam bahasa Arab, dengan artinya aku bersaksi tiada Tuhan yang layak dan patut disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa sungguh Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya, dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.